ketika Pak Gilbert bertanya, apakah tidak mungkin nanti meskipun hanya 1 hektar dan di sana dibangun masjid? Pak Gomar dengan, ya memang namanya Pak Gomar ini berkali-kali saya bilang seperti politisi. Pintar memadu kata. Tapi saya terus terang aja Pak Gomar, dari dulu saya meragukan integritas Anda. Maaf ya, maaf. Kalau saya salah ya saya akui kesalahan. Mudah-mudahan saya salah, begitu aja lah. Ya Pak Gomar berkata, loh sebenarnya kita nggak masalah itu. Kalau lihat itu masjid di depan rumah sakit Cikini persis, itu hibah dari rumah sakit Cikini. Jadi kalau sekiranya di atas masjid itu, di atas tanah 1 hektar yang disewakan kepada Primaya, ya itu dibangun masjid, jikalau perlu, ya apa salahnya? Kita harus mendorong saudara-saudara kita Islam menjadi Islam yang baik supaya negara kita ini baik. Sudah sejauh itu rupanya toleransi Pendeta Gomar Gultom, ya, membangun masjid di dalam gereja. Kenapa saya berkata begitu? Karena rumah sakit Cikini itu adalah diserahkan kepada gereja. Sekali lagi, rumah sakit Cikini itu diserahkan kepada gereja, bukan kepada PGI. Silakan Bapak Ibu membaca sejarahnya. Ketika dari zaman Belanda, masa Belanda, kemudian itu dibeli oleh dimiliki diserahkan kepada Indonesia, lalu oleh Dr. Leimena sebagai menteri di kala itu memperjuangkan supaya dapat menjadi aset umat. Karena waktu itu Ratu siapa namanya dari Belanda, orang Kristen itu sudah jadi pemiliknya, menghibahkan. Waktu itu di sana tentara-tentara yang dirawat. Tetapi setelah diserahkan, maka melalui Presiden Soekarno diserahkanlah kepada gereja. Nah, jadi sebenarnya rumah sakit Cikini itu adalah gereja. Sekali lagi, rumah sakit Cikini itu adalah gereja. Jadi kalau di sana berkumandang nyanyian rohani, kalau di sana ayat-ayat Injil dan salib ada di mana-mana, itu memang visi dan misi gereja. Lalu Gomar Gultom pendeta berkata, kita dorong. Mohon maaf Pak Gomar, Anda mabok kalau menurut saya. Sorry nih, Anda teman lama saya harus berkata kalimat ini. Anda mabok Anda itu. Mendorong pembangunan masjid di atas gereja. Saya tidak tahu apakah Bung Gomar pernah bertemu dengan TB Simatupang, Jenderal TB Simatupang. Saya mengagumi, salah satu yang saya kagumi di Republik ini adalah Jenderal TB Simatupang. Jadi semangat Gomar Gultom sangat beda dengan TB Simatupang. Di kala itu, di masa Pak TB Simatupang sebagai ketua yayasan, pernah ada usulan, desakan agar di UKI dibangun juga masjid. Sekali lagi, di masa Dr. TB Simatupang, Legend TB Simatupang, sebagai ketua yayasan, ada usulan dan desakan agar di UKI, ya, Universitas Kristen Indonesia, dibangun juga masjid atau musola. Tetapi Pak TB melihat visi dan misi UKI, memberitakan Injil keselamatan, lalu menghadirkan masjid yang sudah pasti ajarannya menolak Yesus. Yesus bukan Allah, Yesus bukan juru selamat. Mari kita terbuka ini kepada orang-orang di PGI
dimanapun Anda itu, yang namanya Injil kita isinya jelas, beritakan Injil. Yesus satu-satunya juru selamat untuk mengampuni dosa manusia. Itulah sebabnya Anda menjadi Kristen. Sebaliknya orang menolak menjadi Kristen, puji Tuhan, kita bisa hidup bertoleransi, berdampingan. Tetapi secara iman, mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Dan Gomar, hei Gomar, Anda berkata mendorong pembangunan masjid di dalam gereja. Maka Pak TB Simatupang berkata, mohon maaf, bukankah Anda tahu bahwa UKI ini adalah milik gereja? UKI ini adalah gereja. Nah, sama seperti Gomar di dalam video tadi, Ketua PGI menjawab mengatakan, Lembaga Alkitab Indonesia dulu miliknya PGI, Yayasan. UKI juga, Gunung Mulia juga. Tapi perlahan-lahan jadi lepas katanya. Karena itu kita akan mempertahankan rumah sakit Cikini. Entah apa maksudnya. Manis-manis diomongan lah. Saya sangat kecewa kepada Anda. Sangat kecewa. Makin kecewa berat. Dulu Anda mengatakan LGBT nggak masalah. Yang bermasalah itu keluarganya. Karena itu kalau ada anggota keluarga yang bermasalah LGBT, maka itu normal. Yang harus digembalakan adalah keluarganya supaya mereka menerima. Salah kamu, Gomar. Makanya ketika kita ketemu di Washington, waktu itu sama-sama, beberapa umat Indonesia berkata, Pak Gomar lagi di sini, Pak. Gimana kalau kita pertemukan Bapak berdua? Oh boleh. Boleh, mungkin Anda dihubung itu. Tapi saya mengatakan apa? Berani nggak Gomar ketemu saya? Saya berkata begitu. Kita berteman, saya Facebook saya, video saya, sudah ini kelima ini. Selalu saya CC kepada Anda. Anda tidak menjawab, kan nggak apa-apa. Anda suruh tim Anda menjawab saya, bukan si A, si B, si C. Memberi penjelasan informasi, termasuk mahasiswa STT Ishak Abimayu itu. Saya berkata, Anda anak kecil, Anda nggak ngerti. Jangan mengajarin saya. Kalau mau, suruh Gomar Gultom. Kami bicara. Dulu pernah Anda katakan kita ngopi-ngopi karena alasan Joniferius Gultom. Yang kami lagi berpolemik. Yesus bukan Allah, kata dia. Saya berkata, Yesus adalah Allah. Karena berpolemik Anda mau mengajak kita ngopi bersama. Kenapa ini nggak mengajak ngopi bersama? Saya sudah ajak, Anda tidak menjawab. TB Simatupang dengan jelas dan tegas berkata, tidak mungkin dibangun masjid di dalam UKI. Karena apa? UKI itu adalah gereja. Dengan perkataan lain, membangun masjid di dalam gereja itu sudah bertentangan dengan visi misinya. Dan itu saya pikir tidak aneh. Tidak aneh itu. Sama halnya, tidak anehnya, jikalau saudara-saudara kita Islam menolak membangun gereja di dalam masjid mereka. Membangun gereja di dalam rumah sakit Islam. Nggak salah. Kita paham. Lalu Anda mengatakan kita harus mengasihi semua orang. Oh, itu beda lagi tuh, tentu. Kita mengasihi semua orang. Orang Islam sakit boleh. Dokter Islam di Cikini boleh. Kita mengasihi. Tapi akhirnya begitu Anda toleran, akhirnya berkata, silakan bangun di sini masjid. Mohon maaf. Anda menurut saya fatal salah. Kalau saya punya wewenang, terus terang, ya seperti usulan banyak orang, pecat Gomar katanya. Di dalam wawancara dengan Paul Zhang, di kanalnya Paul Zhang. Pecat saja itu Gomar, bikin macam-macam itu. Kemarin masalah LGBT, kemarinnya masalah TWK, semua diurusin. Sekarang mau jual rumah sakit Cikini.